Shalom. Shalom, Shalom. Abuni, Bapak Ibu semua. Halo, Bu Nih. Ayo semangat pencari wajah Tuhan di pagi hari. Apa sih semboyan kita? Satu, dua, tiga. Jangan Kasih kendor. Kasih kendor. Jangan kasih kendor. Sama seperti halnya kita juga percaya bahwa Tuhan tidak akan mengendorkan pertolongan, pemeliharaan, dan juga berkat-berkatnya yang dilimpahkan atas kita. Setuju, katakan amin. 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 Nah, kalau gitu kita juga jangan kendor untuk tetap rajin belajar firman Tuhan. Baik saudara, mari kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Abuna mohon izin untuk seperti biasa akan memute semuanya kecuali Abuna sendiri supaya ada tumpang tindih suara yang masuk. Bless you. Mari kita satu dalam doa, kekasih-kekasih Kristus. Terima kasih ya Bapa, selamat pagi, Shalom Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami diberikan nafas kehidupan. Kami siap untuk menjalani hidup kami bersama dengan tuntunan firman-Mu sebagai pelita dalam kehidupan kami, agar apapun yang kami kerjakan akan dibuat berhasil dan beruntung, sebab kami lakukan dengan tuntunan firman dan Roh-Mu yang kudus. Dan pemeliharaan dan penyertaan-Mu itu akan sempurna kami rasakan, sehingga tidak ada satupun yang gagal dalam apa yang kami rencanakan hari ini. Kami semua sudah diberikan kekuatan yang baru dan kami siap memuji menyembah Tuhan sebelum kami mulai mendengar sabda-Mu dan merenungkan untuk melakukannya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia, yang menganugerahkan kami keselamatan bagi orang percaya, agar kami semua tidak binasa. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah di tempat kita masing-masing untuk Allah kita yang apa, saudara? Kasih jempol yang mana? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos dulu ke kamera, letakkan tangan di dada supaya kita tidak boleh lupa. Oke. Nah, sekarang kita Abuna akan share pujian yang tadi sempat Abuna setel dulu nih, supaya Bapak Ibu sudah dengar seperti apa kira-kira tuntunannya. Tapi bagi yang baru pertama kali dengar, kita sama-sama tetap belum mau belajar menyembah Tuhan pujian ini ya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwa
jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sambil letakkan tangan di dada sama-sama katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Ku muliakan Engkau. Haleluya. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita sebagai sumber sukacita kita ya. Apapun yang terjadi, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami perasaan yang penuh dengan kemenangan, saudara ya. Mungkin secara dunia kita melihat keadaan kita sedang kalah gitu ya, sedang kalah ya, sedang gagal. Nah, saudara, rasa kalah dan rasa gagal itu masih subjektif sebenarnya. Kenapa? Karena kalah dan gagal itu hanya bisa ada secara objektif ketika seseorang tidak lagi punya tempat untuk berharap, ya, tempat untuk berlari dan berserah. Jadi buat kita sebagai orang-orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus di kayu salib, yang diberikan jaminan tidak hanya keselamatan tapi warranty, enggak cuma 3 tahun, 30 tahun, tetapi sampai Ia datang kali yang kedua. Warrantinya apa? Tuhan Yesus sendiri berkata yang menebus dosa kita di kayu salib. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya apa, saudara? Jadi rasa gagal sama rasa capek, rasa jenuh, rasa bosan, rasa lelah itu sebenarnya subjektif ya, belum pasti. Kenapa itu ada? Itu adalah salah satu, kalau dalam pelajaran atau paham dunia,
pasti itu hanya sesuatu yang wajar karena kita ada masa di mana kita memiliki limit ya. Tapi saudara, kalau dari sisi spiritual ya, dari sisi kerohanian, itu tuh peluru yang sering kali dilemparkan oleh si iblis yang disebut dengan panah-panah api si jahat. Dan panah-panah api si jahat itu bertujuan bukan untuk langsung memberikan saudara kegagalan dan kelemahan, tetapi pertamanya tujuannya adalah membuat saudara lengah ya. Nah, kita akan belajar mengenai hal ini dari perikop yang baru, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sambut 2 Tawarikh pasal 29. Dalam 2 Tawarikh pasal 29 kita mau baca ya. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan murka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan, seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Oke, saudara, mungkin nanti ada beberapa kata kunci yang Abuna akan sampaikan. Nanti Anda bisa kasih tanda garis, tanda stabilo, supaya bisa diajarkan kembali pada saat mesbah keluarga nanti malam ya. Setiap malam kami menyarankan untuk kita semua para orang tua bangun mesbah doa ya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara mengenai 2 Tawarikh, 2 raja, kitab raja-raja, kitab Tawarikh, kita melihat bagaimana seperti yang kemarin Abuna sempat sampaikan, pola tingkah atau tingkah pola seseorang yang naik turun dan jatuh bangun ya. Ini gambaran potensi dalam kehidupan kita memang bisa seperti itu. Kita bisa mengalami potensi seperti itu. Tapi bukan berarti kita pasti akan seperti itu. Karena apa? Orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Tidak peduli seberapa kali orang itu jatuh. Tetapi saudara, bukan berarti kita bisa bolak-balik jatuh. Jadi anak-anakku, kita bisa melihat bagaimana Hizkia ini Tuhan hadirkan di tengah kemerosotan moral dan juga spiritual, ketika pemerintahan Ahaz penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan penolakan dan pengabaian terhadap ibadah kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika di 2 Tawarikh pasal 28 ayat 24, hari Jumat terakhir kita sudah bahas, Ahaz itu kan menutup pintu rumah Tuhan. Ya, menutup pintu rumah Tuhan, lalu membangun mesbah asing, membangun berhala, bahkan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ya, ini ritual orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika Hizkia naik tahta, itu semua dirubah. Nah, ini diawali dengan melakukan sesuatu yang benar. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, siapapun kita, boleh taruh tangan di dada sama-sama. Ya, di dalam diriku ada roh leadership
yang Tuhan Yesus letakkan. Ya. Leadership dari mana, Abuna? Kan orang percaya hidup dipimpin dari iman kepada iman. Nah, kata dipimpin dan pimpin ini adalah sebuah metode kepemimpinan. Kita kalau tidak bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memimpin diri orang lain, saudara? Jadi hari ini, pagi ini, sesimpel apa yang kita baca. Kita memang baca 1-11, tapi kita mulai bahas cuma poin pertama dulu, yaitu di ayat yang kedua, yaitu ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ya, bolak-balik kita belajar mengenai apa? Kalau melakukan apa yang benar, hidup yang benar, betul sekali. Yashar, ya, Yashar, ya. Ini mudah sekali untuk diingat. Karena kata yashar benar ini bukan hanya sekedar benar, tetapi juga baik. Bukan hanya sekedar baik, tapi juga adil. Bukan cuma adil, tapi juga lurus. Itu linear dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, hari ini Roh Kudus mengingatkan anak-anak nih. Ada pilihan. Misalnya contohnya, si A melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti bukan ibunya, tapi pamannya. Yang dilakukan oleh pamannya. Loh, kenapa bukan ibunya atau bapaknya? Karena pas situasi sekarang ini, orang tuanya sedang belum menjadi mentor rohani atau teladan bagi anak-anak. Lalu apakah kita langsung diam dan putus asa? Kita bisa lihat ada figur-figur lain. Sama seperti Hizkia. Hizkia bisa saja harusnya meniru raja sebelumnya, yaitu Ahaz. Ya. Atau bapaknya. Tetapi dia memilih bapak leluhurnya. Artinya apa, saudara? Seperti yang Abuna pernah sampaikan juga, Hizkia ini modelnya sama seperti Yotam. Dia belajar dari perpustakaan kerajaan, sejarah raja-raja pendahulu, semua catatan-catatan hidupnya, dan dia belajar bukan hanya dari kegagalan tapi dari keberhasilan juga. Ya, ia tidak mencontoh Ahaz yang fasik, tapi ia mencontoh keteladanan Daud. Itulah sebabnya ketika seseorang seperti Hizkia ini naik menjadi seorang pemimpin, katakanlah kalau Anda bekerja, katakanlah sebagai supervisor atau misalnya manajer, ketika engkau sampai di kantor, engkau berlandaskan firman Tuhan dan berasaskan kebenaran, begitu engkau tiba di kubikelmu itu, duduk berdoa, di momen itu engkau sedang memutuskan rantai kesalahan dan dosa orang sebelum engkau. Yang sepakat dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Ketika setiap orang tua, suami atau istri atau kakak atau adik, kakak ngajak adik, yuk papa mama lagi nggak kondusif, kita berdoa yuk, kita tetap bangun mesbah. Karena biasanya kan kalau anak-anak, orang tuanya nggak kondusif, anak-anak seperti anak kehilangan induk, ya, seperti anak ayam kehilangan induk, ya. Tapi kalau kita kan anak-anak kita kan anak-anak Tuhan, ya. Jadi ketika orang tuanya sedang tidak kondusif, adik atau kakak harus punya inisiatif. Yuk kita doa sama-sama. Kenapa? Harus doa sama-sama. Karena begitu anak-anak berdoa, bukan hanya sekedar tentang minta didoakan agar orang tuanya dipulihkan dan diperbaharui. Tetapi ketika anak-anak berdoa di momen itu di momen itu anak-anak itu sedang memutus rantai dosa dan rantai kesalahan dan juga kefasikan orang tuanya. Hari-hari ini banyak keluarga, banyak komunitas, banyak pelayanan, gereja, termasuk juga tempat di mana kita bekerja itu hancur karena apa? Karena generasi sebelumnya hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam ketidaktaatan, hidup dalam tidak takut akan Tuhan, hidup dalam tipu daya. Tetapi hari ini saudara dan saya dipanggil seperti Hizkia. Letakkan tangan di dada sama-sama. Pagi ini aku dipanggil untuk harus menjadi seperti Hizkia, menjadi seseorang yang dipimpin oleh roh kebenaran,
agar memutuskan rantai kefasikan, rantai dosa, rantai sakit penyakit, rantai kutuk, dan rantai kuasa kegelapan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Pejamkan mata, kita berdoa. Apa yang kau dengar hari ini, jikalau engkau ingat dan kau catat tidak hanya di buku tetapi di hatimu, dan engkau percaya, maka engkau akan melakukannya. Yaitu ketika engkau berdoa, engkau memperkatakan apa yang engkau baru saja katakan tadi. Bahwa hari ini Tuhan kirim aku di tempat kerja ini untuk memutuskan segala ketidakbenaran sistem yang ada sebelumnya. Dan Tuhan akan memakai aku untuk memulihkan pekerjaan dan perusahaan ini. Demikian juga engkau perkatakan bagi orang tuamu, bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu, bagi pelayananmu, bagi kotamu, bagi bangsamu, bagi gerejamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya setiap orang yang mendengar sabdamu hari ini mengingat dan merenungkan dan mempraktekannya dan melakukannya adalah orang-orang yang tidak hanya dilimpahkan roh takut akan Engkau, tetapi kepemimpinan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua menjadi orang-orang yang punya kuasa, berotoritas. Bapak, Ibu, dan juga saudara terkasih, buka tangan saudara, mari kita mau memberkati beberapa tempat, yaitu mulai dari tempat tinggal setiap kita. Berkatilah ya Tuhan, urapi ya Tuhan. Biarlah keberadaan rumah tempat di mana kami berada ini bisa benar-benar menjadi terang, benar-benar menjadi pembawa kabar baik. Setiap mesbah keluarga akan memutuskan rantai kefasikan yang ada sehingga lingkungan warga sekitar kami tinggal tetap kondusif, tetap aman, tetap penuh kasih dan rasa hormat. Kami berdoa, berkatilah kota kami tempat tinggal, baik Jakarta, Bekasi, Bogor, dimanapun kami tinggal. Berkatilah setiap provinsi, berkatilah setiap daerah, berkatilah negara kami Indonesia, pemerintahan yang ada dari pucuk teratas sampai yang dipimpinnya. Berkatilah setiap perusahaan tempat kami bekerja, usaha yang kami bangun, pelayanan yang di tempat kami dipercaya untuk melayani, gereja kami. Berkatilah sekolah kami, studi kami, anak-anak kami. Berkatilah lumbung orang tua kami, berkatilah masa depan kehidupan setiap kami ya Tuhan. Dan saudara-saudari kami yang sedang mengalami peperangan, berkatilah dengan damai, sejahtera, dan perlindungan, agar pemulihan terjadi mulai dari tempat kami tinggal hingga ke daerah luar, sampai ke pelosok Indonesia, hingga ke bangsa-bangsa. Karena kasih Tuhan ada untuk setiap manusia yang mau datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dan selanjutnya kami siap menerima berkat tuntunan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dan anak-anakku, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah cinta kasih Tuhan Yesus, dan pertolongan dari Yang Maha Kudus menyertaimu mulai saat ini sampai engkau bekerja dan beraktivitas, sampai kita bertemu kembali esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan otoritas, kuasa untuk memutuskan rantai-rantai ketidakbenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin, saudara. Ya, kita beri tepuk tangan Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Kasih lambaikan tangan semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan berkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna Abuni. Ibu semua. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Risma dan juga Ibu Maria dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Jo ya. Kita lambaikan tangan dulu Ibu Jo. Shalom Ibu Jo, selamat pagi.
Shalom, Ibu Jo. Setuju. Selamat Selamat datang di bergabung. keluarga BW. Salam kenal. Selamat bergabung ya, puji Tuhan, dan salam untuk semua rekan-rekan di DAP melalui Ibu Jo, rekan-rekan yang lain nanti akan ikut ya. Salam untuk anak-anak ya, Ibu Jo ya. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian terkasih dan juga anak-anakku, tetap semangat. Iya, tetap bersuka cita. Abuna, Yes, Ibu Lani. Abuni, Ya, Ibu semuanya Lina. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih Tuhan Yesus berkatin. Amin. Amin. Berlaku untuk kita semua. Bu Lani berangkat kapan, Bu Lani? Oh, tetap berangkat. Desember itu Abuna. Kalau yang liburan? Desember. Oh, Justru Desember juga liburannya. disuruh milih Oktober atau Desember. Saya ambil oke. Desember. Oke, baik. Ya, Abuna. Baik. Oke, Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Amin. saudari semuanya. Tetap semangat dan tetap bersuka cita. Oke? Amin. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Abu. Bye. Jangan Terima kasih, Abu. kesenggol. Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Makasih Abuna. Iya, sama-sama Bu. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Kak Deren, Kak Alden, Talia, dan juga Audrey, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dah. Ya. Kenapa ya? Aku ketiduran kan? Mungkin karena suara itu kali ya. Jadi dia